Kita persilakan Ayudhya Kusuma Dewi. Silakan. Baik Pak, di sini kan yang mengambil judul pengembangan media pembelajaran Android berbasis sosio-scientific issue untuk meningkatkan minat dan hasil belajar kognitif siswa SMP. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah judul ini sudah sesuai dengan variabel terikatnya? Seperti itu Pak, apakah bisa menggunakan minat dan hasil belajar kognitif siswa? Dan juga di sini saya agak bingung di kata-kata media pembelajaran Android-nya. Apakah di sana sudah tepat menggunakan kata tersebut atau tidak? Terima kasih, Pak. Bisa diulang judulnya, Mbak Ayu? Pengembangan media pembelajaran Android berbasis socio-scientific issue untuk meningkatkan minat dan hasil belajar kognitif siswa SMP. Ada berapa kata judul itu? 15. 15. Jadi kalau kita di kompetisi itu semakin pendek semakin bagus. Kemudian kata-kata sambung di dan pada itu tidak dihitung. Tadi ada media pembelajaran Android, berarti bayangannya media itu nanti ada di dalam Android, dipakai di SMP, dipakainya saat di sekolah apa saat belajar di rumah? Bisa dua-duanya, Pak. Bisa blended learning. Bisa dipakai di rumah, bisa dipakai saat pembelajaran di kelas. Bisa dipakai di kelas. Pertanyaannya, apa di sekolah yang akan jadi rencana tempat penelitian mengizinkan anak-anak SMP itu bawa HP ke sekolahnya? Ini kan karena ada aturan juga di tempat tertentu, di sekolah tertentu, anak-anak apalagi yang SMP itu ya dilarang bawa HP biasanya. Di sekolah rencana penelitiannya boleh bawa HP ke sekolah anak-anak itu? Dari yang saya tahu boleh, Pak. Nah, dia boleh ya. Kemudian bagian media pembelajaran yang berbasis Android, teman-teman nanti yang tertarik dengan bidang itu, riset kami di situ kebetulan. Jadi ada komputer-komputernya, ada teknologi-teknologinya, itu bidang riset kami. Tahun ini kami ada riset learning management system, kami ada riset blended learning, kami ada riset assessment berbasis Android. Jadi tahun ini kami ada 6 riset yang sedang dikerjakan. Ada yang mengukur literasi, ada yang mengukur keterampilan berpikir kritis, ada yang mengukur pemecahan masalah, macam-macam. Nanti pada saatnya saya rapat dengan tim peneliti, teman-teman yang ingin bergabung bisa ikut belajar-belajar di situ. Terkait dengan teman-teman semuanya yang tertarik dengan tema teknologi, Android, dan seterusnya, saya ingin pastikan bagi Anda semua, sedapat mungkin hindari variabel di mana kita akan tergantung pihak lain. Pesan saya itu. Jadi kalau misalnya ini kita akan buat bahan ajar berbasis Android, kan muncul pertanyaan, apa bedanya dengan bahan ajar yang biasa, selain dia hanya ada di HP dengan tidak, apa bedanya dengan e-book yang kita bisa buka di HP misalnya. Nah, kalau misalnya bedanya itu tidak bisa ditunjukkan secara signifikan, kebaruannya belum dapat. Jadi kita harus tunjukkan bahwa ada perbedaan dari apa yang kita buat itu. Kemudian sedapat mungkin apa yang kita rencanakan itu kita bisa kontrol sendiri, kita bisa buat sendiri. Rencananya nanti dibuat apa, minta bantuan seseorang? Buat sendiri, Bapak.
Oke, itu penting disampaikan karena kadang kita sedang semangat, yang bantu kita enggak ada, itu susah itu. Jadi kenapa dari awal di beberapa sesi disampaikan juga, sedapat mungkin hindari ketergantungan pada pihak lain. Kita memang tidak bisa sendiri, pasti butuh bantuan teman, paling tidak pasti kita terkait dengan pihak lain, butuh bantuan pihak lain. Cuma jangan sampai kita tidak jalan-jalan karena kita tergantung orang gitu. Jadi kami tidak sarankan. Nah, kalau misalnya bisa di handle sendiri lebih bagus. Kemudian terkait dengan variabel, ini ada minat dan hasil belajar itu bagian dari judul lama sebenarnya. Jadi kalau kita lihat skripsi zaman saya kuliah ya, 97, 98, 99, itu minat belajar, aktivitas, hasil belajar, motivasi, yang muter-muter di situ dia. Sehingga mungkin jangan dua-duanya pada variabel lama. Minatnya mungkin bagus, cari satunya apa yang lain. Kalau misalnya ambil hasil belajarnya, cari pasangannya yang lain. Nah, daripada menulis misalnya di sini hasil belajar kognitif, jadi minat, kalau kita tulis hasil belajar saja, itu kan bisa juga mengukur minat sebenarnya. Jangan dibatasi pada kognitifnya. Jadi kalau kita maksudkan hanya hasil belajar kognitif, sekalian saja tulis pemahaman konsep atau penguasaan konsep, karena maksudnya sama. Paling tidak dari 3 kata itu jadi 2 kata. Hasil belajar kognitif, penguasaan konsep, kan sama maksudnya itu. Jadi media Android-nya bagus, tinggal variabel belakangnya dipilih yang nanti kalau dibaca-baca, bisa juga misalnya ambil kemampuan dia kolaborasi. Kolaborasi itu salah satu keterampilan abad 21. Jadi creativity, kemudian critical thinking, communication, collaboration. Nah, bisa kami ada riset lalu juga mengukur kemampuan berkomunikasi. Ada juga riset yang mengukur kolaborasi. Nah, kira-kira ketika dia pakai Android itu, apa yang menonjol akan muncul di aktivitas peserta didik itu bisa diukur dan itu menarik, saya pikir. Jadi kalau hanya, mungkin juga ada dari kita yang tertarik dengan learning style. Learning style itu gaya belajar. Jadi gaya belajar itu ada banyak jenisnya. Yang umum itu ada VARK ya, visual, auditory, ada read, atau write, sama kinestetik. Orang yang biasa belajar dengan mengerjakan sesuatu, dia tidak cocok kalau hanya mendengar saja informasi. Jadi ada orang yang belajar harus sambil mendengar sesuatu, baru dia bisa masuk di kepalanya tuh. Ada juga yang bisa belajar, mengerti dengan mudah, hanya dari melihat saja, dia dari membaca saja cukup. Tapi tidak semua orang begitu. Jadi gaya belajar orang beda-beda dan perlu juga jadi opsi dari kita, di antara teman-teman kita di kelas, yang ingin mengangkat learning style itu sebagai salah satu variabel risetnya. Begitu.